Audio Jungle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Ahmad Mujib Al-Shirazi MA. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan, teman-teman mahasiswa Fakultas Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Agama Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifdi Ansori, asal dari Patean, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2022, yang insya Allah akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, yang insya Allah akan kami sampaikan tentang pandangan hidup Muslim, karya Profesor Dr. Buya Hamka. Sebelum nanti kita membahas tentang penjelasan buku Pandangan Hidup Muslim, maka kami sampaikan bahwasanya buku Pandangan Hidup Muslim ini kami coba untuk membahas dikarenakan yang luar biasa isinya. Buku Pandangan Hidup Muslim ini salah satu karya dari Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau sering disebut dengan Buya Hamka. Insya Allah kami menyampaikan buku Pandangan Hidup Muslim ini dalam cetakan buku yang diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2016. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, perlu kita ketahui bahwasanya pandangan hidup Muslim adalah sebuah konsep yang dimiliki oleh seorang Muslim dalam menghadapi segala problematika kehidupan ketika ada di dunia, agar tidak mudah tersesat. Beliau, Buya Hamka, menjelaskan tentang konsep tentang pandangan hidup seorang Muslim ini tidak boleh terlepas dari pijakannya. Pijakan hidup seorang Muslim ini adalah agama Islam, yang mana agama Islam ini
adalah sebagai ajaran yang menjamin keselamatan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat bagi umat. Islam adalah solusi untuk umat ini, bahkan Islam tersebut eksistensinya bagi peradaban umat ini, dan Islam hadir sebagai rahmat seluruh alam, ya, rahmatan lil alamin. Islam ini sebagai pandangan hidup seorang muslim, ya, berpedoman dengan dua sumber yang abadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar dalam mengarungi kehidupan dengan didahului bagaimana memahami Tauhid. Ya, Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta menghambakan diri kepadanya. Dalam buku pandangan hidup muslim ini berasal dari perenungan-perenungan yang membawa pencerahan hati dan jiwa bagi setiap muslim. Karya yang dituliskan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering disebut Hamka adalah kumpulan dari rubrik majalah Panji Masyarakat yang terbit di bawah pimpinan beliau sendiri, yaitu ketika beliau berada di Jakarta pada bulan Juni 1959 sampai bulan September 1960, dan ditambahkan dengan berbagai artikel-artikel yang lain, yang mana majalah tersebut terkumpul menjadi beberapa tema-tema sebagai pandangan hidup muslim. Tema-tema tersebut dibahas dalam buku tersebut, dalam buku pandangan muslim, ya, ada 25 tema, mulai dari tema tentang istiqomah, kemudian mengenal tentang Allah, sebaik-baik umat, kemudian berpikir bebas tetapi terbatas, tentang hidup dan keindahan, dan lain-lain. Insya Allah nanti akan kita bahas beberapa tema tentang pandangan hidup muslim dalam buku karangan Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang masyhur disebut Hamka. Teman-teman sekalian, bukan Allah SWT, sebelum nanti kita bahas tentang buku panduan muslim ini, kita perlu mengenal bagaimana biografi sang penulis tersebut. Insya Allah akan kami jelaskan sedikit tentang biografi Buya Hamka. Buya Hamka nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering disebut dengan panggilan Buya Hamka, karena Buya sebenarnya adalah panggilan khas orang-orang Minangkabau, makanya beliau dipanggil dengan panggilan Buya. Sedangkan Hamka adalah akronim dari nama terang beliau, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, maka disebut dengan Hamka. Buya Hamka dilahirkan di Sungai Batang Malinjau, daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1326 Hijriah. Beliau dari keluarga yang sangat taat, karena ayah beliau adalah ulama terkenal. Ayah beliau bernama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, atau sering beliau dipanggil dengan panggilan Haji Rasul. Haji Rasul ini atau ayah beliau, ayah Buya Hamka, karena seorang ulama besar dan membawa paham-paham pembaharuan Islam ketika berada di Minangkabau. Kemudian latar belakang pendidikan Buya Hamka. Buya Hamka sejak kecil sudah menerima dasar-dasar agama dari ayahnya. Bahkan membaca Al-Quran pun Buya Hamka kecil belajar langsung dengan ayahnya. Dalam usia 6 tahun, Buya Hamka, yaitu pada tahun 1914,
Buya Hamka dibawa ayahnya untuk pergi ke Padang Panjang. Pada waktu itu, di usia 7 tahunnya Hamka, beliau dimasukkan ke dalam sekolahan di sebuah desa. Dan pada malam harinya, Buya Hamka belajar mengaji Al-Quran dengan ayahnya sendiri hingga khatam. Mulai dari tahun 1916 sampai tahun 1923, Buya Hamka telah berhasil belajar ilmu agama di sekolah-sekolah diniyah school dan di Sumatera, Tawalib, di Padang Panjang, dan di Parabek. Ya. Kemudian guru-guru Hamka. Ya. Hamka kecil belajar dengan ulama-ulama terkemuka di daerah Padang Panjang. Ada Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, ada Zainuddin Labei El-Yunusi. Karena pada waktu itu daerah Padang Panjang adalah sangat ramai sekali para penuntut ilmu agama Islam, dan pemimpinnya pada waktu itu adalah ayah Buya Hamka sendiri. Ya. Di usia muda, Buya Hamka sudah mulai melanglang buana. Ya. Buya Hamka di usia 16 tahun pada tahun 1924, Buya Hamka telah meninggalkan tanah Minangkabau menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Yogyakarta. Kemudian Buya Hamka berkenalan dan menimba ilmu dengan para tokoh-tokoh pergerakan seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto, salah satu tokoh pergerakan Syarikat Islam. Kemudian Raden Mas Suryo Pranoto, kemudian Kiai Haji Fakhruddin, kemudian A.R. Sultan Mansur, salah satu tokoh Muhammadiyah, dan Ki Bagus Hadikusumo, salah satu tokoh Muhammadiyah pula. Ya. Dan pada waktu itu Buya Hamka bersama dengan kaum-kaum muda yang aktivis, kaum-kaum muda aktivis mengikuti kursus-kursus pergerakan. Beberapa bulan berikutnya Buya Hamka pergi ke daerah Pekalongan dan beliau bermukim di tempat A.R. Sultan Mansur. A.R. Sultan Mansur adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang juga kakak ipar Buya Hamka. Dan disinilah Buya Hamka banyak sekali berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan Muhammadiyah di Kota Batik. Pada pertengahan tahun 1925, Buya Hamka pulang ke Padang Panjang dan kemudian mengikuti atau ikut mendirikan tablik Muhammadiyah di rumah ayah beliau. Kemudian kami singkat untuk kronologis karir Buya Hamka yang tersirat dalam perjalanan hidup beliau. Kami sampaikan sebagaimana kami rangkum ya, kronologis karir Hamka yang tersirat dalam perjalanan hidupnya. Pada tahun 1927, Buya Hamka memulai karirnya sebagai guru agama di perkebunan Medan dan guru agama di Padang Panjang. Ya. Kemudian pada tahun 1934 sampai tahun 1935, 1 tahun, beliau mendirikan sekolah tablik school dan kemudian diganti dengan Kuliyatul Mubalighin, sekolahan atau lembaga yang bertujuan untuk mencipta para mubalik yang sanggup dan siap untuk berdakwah, untuk menjadi para khotib, untuk mempersiapkan guru sekolah menengah tingkat sanawiyah, serta membentuk kader-kader pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu. Ya. Kemudian di tahun 1947, Buya Hamka menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia secara konstituante melalui Partai Masyumi dan menjadi pemidato utama dan pilihan raya umum pada tahun 1955. Kemudian pada tahun selanjutnya Buya Hamka juga menjadi salah satu koresponden di berbagai majalah. Contoh di majalah Pelita Andalas, Medan, majalah Seruan Islam, Tanjung Pura, kemudian majalah Bintang Islam, kemudian majalah Suara Muhammadiyah di Yogyakarta, dan menjadi salah satu koresponden juga
di majalah Harian Merdeka di Jakarta. Tidak cuma menjadi koresponden, Buya Hamka juga menjadi salah satu pembicara Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi pada tahun 1930 dan Kongres Muhammadiyah ke-20 pada tahun 1931. Kemudian beliau di tahun 1934 menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah. Pada tahun 1936, Buya Hamka dipilih menjadi pimpinan majalah Pedoman Masyarakat di Medan. Kemudian beliau mendirikan majalah Panji Masyarakat pada tahun 1959. Ya, majalah Panji Masyarakat ini yang kemudian dibredel oleh pemerintah karena dengan tajam mengkritik konsep demokrasi terpimpin dan memaparkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Oleh karena itu, ya, majalah ini kemudian dibredel oleh pemerintah pada zaman Presiden Soekarno dan kemudian diterbitkan kembali ketika Presiden Soekarno lengser dan digantikan di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ya. Tidak cuma itu, ya, Buya Hamka juga menjadi tamu undangan pemerintah. Beliau menjadi tamu undangan di berbagai negeri. Di Amerika, contoh pada tahun 1952, ya, menjadi tamu anggota Komisi Kebudayaan di Muang Thai pada tahun 1953. Kemudian beliau dilantik sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta pada tahun 1957 sampai tahun 1958. Kemudian beliau juga didaulat pada waktu dekret Presiden tahun 1959. Pada waktu itu Presiden Soekarno, ya, ketika beliau menjadi salah satu imam masjid agung di Kebayoran Baru, Agung Al-Azhar, lewat mimbar-mimbar di Masjid Al-Harja tersebut, Buya Hamka melancarkan kritik-kritiknya terhadap demokrasi terpimpin yang sedang digalakkan oleh Presiden Soekarno pada waktu pasca dekret Presiden tahun 1959. Karena dianggap berbahaya, maka kemudian Buya Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964. Ia baru dibebaskan setelah Soekarno runtuh dari Orde Lama, ya, menuju ke Orde Baru pada tahun 1967. Ya, di dalam penjara, Buya Hamka berhasil menyelesaikan sebuah karya monumentalnya, yaitu Tafsir Al-Hazar. Ya. Pada tahun 1975 sampai 1981, Buya Hamka dipilih secara aklamasi untuk menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia dipilih dalam suatu musyawarah baik oleh ulama maupun pejabat. Namun di tengah tugasnya, Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatannya karena berseberangan prinsip dengan pemerintah yang ada. Ya. Teman-teman sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sampaikan beberapa karya-karya Buya Hamka. Karya-karya Buya Hamka sangat banyak sekali. Ada sekitar 150-an kitab atau buku. Ya. Nanti kami sampaikan beberapa dari hasil tulisan-tulisan beliau. Yang pertama yang nanti akan kita bahas beberapa temanya, yakni pandangan hidup Muslim yang beliau cetak pada tahun 1961. Kemudian buku tasawuf modern yang dicetak pada tahun 1983. Ya, yang ini merupakan sama seperti buku pandangan hidup Muslim, ya, di mana buku ini adalah hasil dari kumpulan artikel-artikel beliau
ya, yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat. Ya. Kemudian ada buku Lembaga Budi pada tahun 1983. Ada buku Falsafah Hidup yang beliau tulis pada tahun 1950. Ada buku Lembaga Hidup yang ditulis tahun 1962. Bahkan Tafsir Al-Azhar yang tadi sudah kita sampaikan, yang beliau tulis ketika berada di penjara. Ya. Bukan cuma buku-buku sebagai keilmuan ya, agama Islam, beliau juga mengarang tentang novel-novel yang di dalamnya banyak sekali mengandung ya, kisah-kisah, bahkan dijelaskan di dalamnya tentang adab, tentang fikih, tentang akhlak, tentang akidah dan sebagainya. Ya. Bahkan tasawuf pun juga diajarkan beliau di dalam ya, novelnya. Ya. Contoh beberapa karya novel Buya Hamka. Yang pertama adalah Sisabariyah. Novel yang diterbitkan pertama kali oleh beliau dengan menggunakan bahasa Minangkabau pada waktu itu. Kemudian ada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya, ada Tuan Direktur, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ada Keadilan Ilahi, Merantau ke Delhi, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Bahkan bukan cuma itu, beliau juga menyampaikan atau beliau juga membuat buku-buku tentang politik. Ada tentang revolusi pikiran, ada revolusi agama ya. Dan beliau juga membuat artikel-artikel lepas ya. Bahkan bukan hanya dalam bahasa Indonesia, beliau juga mengirimkan sampai ya, menggunakan bahasa Inggris di luar negeri ya. Ini beberapa tentang biografi singkat beliau, Buya Hamka. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki tema yang akan kita bahas dalam buku Pandangan Hidup Muslim karya Buya Hamka. Yang pertama, kita akan membahas tentang istiqomah. Dalam buku Pandangan Hidup Muslim karangan karya Buya Hamka, beliau menyampaikan tentang istiqomah. Istiqomah adalah pangkal tempat bertolak, pelabuhan tempat berlabuh. Beginilah Hamka ketika menuliskan ya, pikiran-pikiran beliau yang dimulai dengan gaya bahasa yang apik, kemudian berseni dan mempunyai makna yang mendalam. Buya Hamka mengawali penyampaian tentang perihal ketika membahas masalah istiqomah ini dengan akal. Beliau menyampaikan akal adalah tempat pemikiran-pemikiran. Akal ini tumbuh selayaknya, tumbuh pula kepercayaan atau ya, kepercayaan terhadap Zat yang Maha Esa. Akal yang tumbuh pula kebenaran, kebaikan serta kesucian yang ada di dalam dirinya. Oleh karenanya segala yang tumbuh tersebut akan menambahkan kepercayaan pada dirinya ya. Kemudian Buya Hamka menuliskan sebuah dalil yang diambil dari historis tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sufyan bin Abdullah, atau yang masyhur sahabat ini dikenal dengan nama Abu Amroh. Ketika itu Rasulullah SAW
didatangi oleh Abu Amrah yang meminta kepada Rasulullah SAW meminta nasihat kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikan sebuah pesan yang singkat, padat, akan tetapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW memberikan satu jawaban sebagai nasihat pada Abu Amrah. Beliau menyampaikan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah. Pesan dan nasihat dari Rasulullah SAW ini pada Abu Amrah agar selalu memegang teguh persediaan pertama, kepercayaan dan keyakinan pertama atau intuisi pertama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan aku percaya kepadanya. Kemudian Buya Hamka menjelaskan tentang makna istiqomah. Istiqomah adalah teguh memelihara dan memegang kepercayaan. Buya Hamka berkata, tegaklah dengan teguh, istiqomahlah laksana batu karang di ujung pulau, menerima empasan segala ombak dan gelombang yang menggulung. Setiap ombak dan gelombang datang, setiap itu pula ia membawa zat yang akan menambah kokoh dirinya. Tegaklah dengan teguh, istiqomahlah laksana sebatang pohon beringin di tengah padang, menerima segala angin sepoi dan angin badai. Kadang-kadang berderik-derik, laksana akan terbang atau akan runtuh, terhujung ke kiri dan ke kanan. Ketika angin berhenti dan angin tenang, ia tegak pula kembali dan uratnya kembali terhujam ke dalam petala bumi. Teman-teman sekalian, dimuliakan Allah SWT, kepercayaan dan keyakinan ini disebut dengan tauhid. Tauhid itu ada di dalam setiap diri manusia. Maka kewajiban manusia adalah menjaga dan merawat setiap kepercayaan dan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Pedoman dalam mencari keyakinan itu adalah akal yang murni. Akal yang murni adalah fitrah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengakui akan adanya khilaf dan salah di dalam akal. Dan Allah Subhanahu wa taala pun masih memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, dan ia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukannya, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah ini yang menjadikan seseorang bertambah naik derajatnya serta keyakinannya. Allah pun berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan,
janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Oleh karena itu, orang yang istiqomah, ia tidak akan pernah takut oleh siapapun. Seorang yang istiqomah, ia akan selalu teguh dalam pendiriannya. Seorang yang istiqomah, bahkan ia tidak takut juga dengan kemelaratan, hal yang sangat ditakuti hampir setiap manusia. Bahkan seorang yang istiqomah pun, ia tidak takut dengan kematian. Sampai-sampai ada salah seorang alim, beliau seorang pujangga, seorang filosof, dan salah satu tokoh pemimpin Islam yang terkenal. Beliau adalah Haji Agus Salim. Ketika beliau masih hidup, beliau menggunakan kata-kata ini sebagai lambang stempelnya, lambang setiap surat-surat yang ia buat. Bahkan tidak cuma itu, pada pintu rumahnya di Jalan Teresia, dahulu namanya adalah Jalan Teresia, kalau sekarang berubah menjadi Jalan Haji Agus Salim. Di depannya terpampang pula kalimat tersebut dengan kutipan yang lengkap. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku percaya kepada Allah dan pegang teguh pendiriannya. Dengan inilah kita hadapi segala persoalan dalam setiap sendi hidup kita. Dengan inilah kita kibarkan panji Islam. Kalimat itulah yang terlukis di dalamnya. Dengan pendirian inilah kita akan hidup di dalam masyarakat. Dan dengan inilah kita menjiwai nilai-nilai kebudayaan. Dan dengan ini pula kita mencari pengetahuan dalam segala cabangnya. Oleh karena itu, Buya Hamka menyampaikan, itulah pangkal tempat kita bertolak. Itulah pelabuhan terakhir tempat bahtera kita berlabuh. Itu adalah istiqomah. Yang kedua, kami sampaikan dalam buku Pandangan Hidup Muslim, tema yang kedua adalah mencari Dia. Buya Hamka menuliskan di tema yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat sesuatu yang tersembunyi, maka akan timbul dalam perasaan kita rasa yang penasaran. Rasa penasaran tersebut yang akan mengakibatkan seseorang akan mencari dari mana asal atau sumbernya. Dengan perasaan-perasaan penasaran tersebut, maka seseorang akan mencari hingga ia akan mendapatkan hasil dari perasaannya tersebut. Dan begitulah ibaratnya, ketika manusia itu mencari sesuatu, maka seseorang akan berusaha dengan sekuat tenaganya mencari. Pertanyaannya, bagaimana jika pencarian tersebut adalah sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan kita, atau mungkin tidak terlihat, tidak terdengar. Oleh karena itu, inilah bagaimana ketika kita harus mencari sesuatu yang nampak, maka dengan menggunakan yang nampak pula, dengan penglihatan, dengan perasa atau dengan pendengaran. Akan tetapi jika kita menginginkan atau mencari sesuatu yang tidak nampak, maka kita harus mencarinya dengan sesuatu yang halus. Beginilah Buya Hamka menjelaskan bagaimana ketika seseorang ingin mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya, mohon maaf, Allah yang tidak nampak kita lihat, akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Oleh karena itu,
Dan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu wujud. Ya. Maka ketika kita ingin mencari, kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau Buya Hamka menyampaikan, ya, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apabila kita ingin mengenal agama Islam, begitu juga sama, maka kita juga harus terlebih dahulu, ya, mengetahui, ya, ma'rifatu dinul Islam, ya. Maka beliau menyampaikan awalud dini ma'rifatullah, ya. Awal dari agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Buya Hamka menyampaikan, ya, perihal tentang akal. Akal ini adalah alat untuk berpikir, ya. Maka beliau menyampaikan, lantaran akal datanglah taklif atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama barulah, ya, di dalam agama baru sah perintah yang dipikul apabila seseorang itu telah mempunyai akal. Apabila seseorang tidak punya akal, maka tidak ada anjuran untuk melaksanakan agama. Ya. Oleh karena itu, dengan akal ini seseorang akan meningkatkan tangga untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan akal, rahasia-rahasia yang ada di alam raya ini juga akan dipahamkan. Oleh karena itu diberikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal ini agar, ya, kita sebagai orang muslim, ya, harus pandai menggunakannya, ya, kemudian berguna di setiap waktu sampai kita mati nanti, ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tema yang ketiga yang akan kami sampaikan dalam kitab buku pandangan Muslim, ya. Yang ketiga adalah yang sebaik-baik umat, ya. Sebagaimana beliau mengutip satu buah ayat dalam buku tersebut, surat Ali Imran. Beliau menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah, ya, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang keluar, ya, yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada hal yang ma'ruf, mencegah dari hal yang munkar, ya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum, ya. Sekiranya ahli kitab ini beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian Buya Hamka menjelaskan tentang ayat ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah umat yang terbaik dalam ayat tersebut, kuntum khair ummah. Yang kedua, umat yang menyeru untuk berbuat hal yang ma'ruf. Yang ketiga, ya, larangan untuk berbuat kemungkaran. Dan yang keempat adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita bahas satu persatu, ya, dari penjelasan Buya Hamka tersebut, ya. Dari penjelasan tentang ayat surat Ali Imran tersebut, beliau Buya Hamka menyampaikan bahwasanya ayat ini tidak boleh dipotong-potong, karena ayat ini terdapat satu yang tidak mungkin dipisahkan, maka tidak akan
mendapatkan kesempurnaan sebaik-baik umat apabila pemahaman ayat ini dipotong-potong. Oleh karenanya, agar umat Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan predikat sebaik-baik umat yang timbul dalam hal peri kemanusiaan ini, maka 3 hal yang tersebut menjadi syarat agar umat ini menjadi sebaik-baik umat. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Umat ini harus menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Bukan hanya menyeru kepada hal yang ma'ruf, akan tetapi juga melarang berbuat kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila 3 ini semuanya terlaksana dan diamalkan, maka umat ini akan mendapatkan predikat kedudukan tinggi di mata masyarakat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika umat ini disebut sebagai umat yang terbaik, beliau menyampaikan, maka umat ini haruslah merdeka. Umat ini harus terbebas dari belenggu-belenggu yang mengikat. Merdeka berarti terbebas dari segala belenggu-belenggu, baik belenggu kemauan, belenggu pikiran-pikiran, maupun belenggu keraguan-keraguan. Ketika belenggu tersebut terurai dan terbebaskan, maka kemauan, pikiran, dan juga keraguan akan berubah menjadi merdeka. Dan kembali, maksud merdeka adalah kembali kepada Yang Maha Penciptanya. Maka ketika semuanya kembali kepada Penciptanya, maka seseorang tersebut akan teguh terhadap keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, berani menyeru pada hal yang ma'ruf serta melarang segala hal-hal yang mungkar. Ketika keyakinan ini ada, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka insyaallah akan diberikan predikat khairul ummah, umat yang terbaik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa tema yang kami bahas, kami sampaikan dalam kitab Pandangan Hidup Muslim karya Buya Hamka. Karena buku ini adalah kumpulan dari artikel-artikel beliau, maka mempunyai hampir kurang lebih 25 tema yang berbeda-beda tentang pandangan-pandangan beliau menyelesaikan bagaimana problematika umat yang terjadi pada waktu itu. Oleh karena itu, karena waktunya terbatas, kami hanya membahas 3 tema. Semoga pada pembahasan kali ini diberikan kemanfaatan dan bermanfaat bagi umat, bagi teman-teman sekalian, terkhusus bagi kami pribadi. Yang salah, ada khilaf, mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk koreksinya dan evaluasinya atau islahnya, karena kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.